Sampurasun. Kayaknya mic ini marah karena mau ditinggalkan oleh Pak Nur. Terima kasih atas kehadirannya. Hampir 3 tahun, 2 tahun lebih Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat dipimpin oleh 2 cahaya. Yang pertama Muhammad, yang kedua Nur. Karena Muhammad itu adalah cahaya, ditambah Nur. Jadi Bapak ini kalau disatuin, nama Bapak itu Wahyu sebenarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan karena keademan Bapak, di Jawa Barat ekonomi tidak bergejolak, rupiah tidak ngamuk. Gitu loh. Walaupun di beberapa tempat rupiah juga ngamuk, yaitu di kantong orang-orang yang rupiahnya dikentit sendiri, nggak mau didistribusikan. Gitu. Saya ucapkan terima kasih dan sebentar lagi ada penggantinya oleh 1 Mei Pak Junanto. Saya ucapkan terima kasih. Ada Pak Heri Ukasa, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini sahabat saya, drummer yang menjadi Bupati Bandung Barat. Laki-laki ganteng, sabar, dan hari ini rezekinya sangat luar biasa menjadi Bupati Bandung Barat. Ini agak Eropa sebenarnya Barat itu, karena Bandungnya Barat, kalau saya Tengah. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Forkopimda Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga hadir Kepala BPK Provinsi Kantor Perwakilan Jawa Barat, yang mungkin kalau lulus fit and proper testnya, Bapak mundur sebentar lagi menjadi Kantor Perwakilan BPK. Terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih Wakil Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, seluruh pimpinan instansi vertikal yang hadir. Kemudian hadir juga Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Deputi Kepala Perwakilan BI Jabar, kemudian juga Strategic Direktur Bank Indonesia, ini Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Bandung, Profesor, ucapkan terima kasih. Asisten Ekbank Sekda Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Perekonomian, dan semua yang hadir. Saya baca, Pak. Dan saya juga baca tadi itu. Ada 2 kalimat, yang pertama tentang ekonomi society, yang kedua itu adalah pentahelix. Dua-duanya sama. Itu dalam kaidah filosofi Sunda itu jelas. Civil society itu apa? Civil society itu gemah ripah, repeh, rapi. Itu civil society. Bagaimana masyarakat gemah ripah, repeh, rapi? Itu dimulai dari kalimat ini. Reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit, bruk di juru, bruk di panto, ngalayah di tengah imah, di pipir aya petiken, di kolong aya si jamrong, naparango aya si jago. Itu civil society. Apa itu artinya? Ketahanan Bank Indonesia itu puncak. Bank Indonesia hanya bisa mengendalikan dari sisi aspek moneter. Dia ada di menara. Menara ini akan kuat atau kemudian roboh, ya tergantung buncir leit loba duit. Reaketan apa itu? Dalam sistem ekonomi yang harus kita bangun adalah produksi. Bukan peredaran uang dulu, produksi dulu. Kita setiap hari ngomong inflasi, tapi tidak berpikir produksi. Setiap orang ingin menjadi kelas menengah, tapi lupa dia menanam. Indonesia itu harusnya menjadi negara yang mandiri. Jawa Barat harus menjadi negara yang mandiri. Caranya apa? Caranya membangun produksi. Kalau caranya membangun produksi, kata orang Sunda, kemakmuran itu dimulai dari reaketan. Itu apa artinya? Kemampuan dalam memproduksi pangan, kemampuan membangun ketahanan pangan. Buncir leit,
pangannya disimpan di leit atau di gudang. Kalau kita sudah bulog. Loba duit, kalau pangannya sudah di gudang, kemudian penuh, masyarakatnya punya kemampuan produksi yang tinggi, maka duit itu adalah implikasi. Bagi orang desa, saya ini lahir dari desa, sampai hari ini tinggal di desa, itu ketenangan ibu saya dari dulu. Ibu saya itu tidak pernah mempermasalahkan ada duit atau enggak di sakunya. Ibu saya biasanya nyimpennya di BH dulu. Kenapa? Ibu saya itu standarnya gampang, asal di padaringan ayah beas, asal di dapur ada uyah, asal di dapur ayah gula, asal di dapur ayah cengek, ayah bawang, di balong ayah lauk, di tukangan imah ayah daun sampe, daun katuk, di sawah ayah tutut, ayah keong, ayah pare. Ibu saya tuh sudah nggak ada urusan dengan duit. Kenapa? Siklus itu yang membuat kami hidup. Yang dibutuhkan hanya uang untuk pergi ke sekolah. Maka ibu saya kemudian menyiasatinya dengan anaknya naik sepeda. Sehingga anaknya 9 sekolah. Sekolahnya tidak tergantung pada kebutuhan ongkos tiap hari. Kenapa? Karena anak-anaknya tumbuh menjadi seorang produsen. Bagaimana produsennya? Yang paling besar kerjanya ngambil kayu bakar sepulang sekolah. Yang kedua nyabit rumput. Yang ketiga nyangkul di sawah. Yang keempat nyuci piring, nyuci gelas, nyuci baju. Yang kelima yang kena karena perempuan semua itu tugasnya di rumah domestik. Kemudian ada yang bungsu, tugasnya karena masih kecil adalah ngambil air dari sumur, diisi tempayan itu. Sehingga 9 itu kokoh bisa berproduksi ekonomi, anak-anaknya tumbuh produktif. Apa problem hari ini? Problem hari ini adalah, mohon maaf, hampir semua rakyat Jawa Barat secara umum konsumtif. Maka angka konsumsinya tinggi, inflasi tinggi. Kenapa? Bangun tidur, ya kan, karena memang sudah zamannya mandi, pijit, air keluar, pakai listrik. Setelah itu apa lagi? Setelah itu pagi-pagi rata-rata tidak sarapan di rumah, tapi bawa uang jajan. Ya, nanti ada MPG di sekolah. Kemudian ke sekolahnya tidak ada satupun yang jalan kaki atau naik sepeda, naik motor, naik Grab. Kemudian apalagi? Ya, kemudian naik mobil ongkos. Setelah itu apalagi? Handphonenya harus berisi kuota dalam setiap waktu. Kemudian apalagi? Datang ke sekolah, sekolahnya sangat akademik. Di sekolahnya tidak ada lagi tukang sapu. Tukang sapunya telat bayarannya oleh Pemprov dan Pemkabnya. Karena Menteri Menpan RB menginstruksikan tidak boleh melakukan pembayaran honorer kalau tidak termasuk paruh waktu. Gak gajian nih sekarang, Pak. Mogok kerja gak ada yang nyapu, berantakan. Di ruang kelasnya mereka yang diomongin apa? Skincare, iPhone 17, model mobil, motor, konsumtif. Habis itu dia makan lagi, jajan, seblak, mie rebus, sosis bakar, cilor anak SD, konsumtif. Konsumsi gulanya tinggi, konsumsi garamnya tinggi, badannya naik motor, tidak digerakkan. Anak-anaknya mulai kena gagal ginjal, gangguan jantung, gula yang tinggi konsumsinya, mulai kena diabetes, ditambah lagi tidurnya sudah mulai tidak nyenyak lagi karena sebelum tidur dia main HP seharian. Lemah, Pak. Sektor produksinya hari ini dikerjakan siapa? Orangnya sudah tua-tua, Pak. 60, 70. Yang generasi mudanya pengen pada level AI saja, tidak pada level produksi. Apa akibatnya? Negara barat memandang, Tiongkok memandang, Jepang memandang. Karena ini ke depan akan makin berat, maka ganti robot agar lebih efisien. Setelah itu apa? Nanti ada loss generasi loh, hati-hati, Pak. Loss generasi apa?
tingkat konsumsi makin tinggi, jumlah manusia makin banyak, sawah semakin menyempit, sumber produksi semakin menurun, orang makin banyak, lebih banyak yang ngomong dan komen di media sosial dibanding yang kerja, maka stabilitas tidak akan terkendali. Ini kan harus segera dirubah. Paradigmanya apa? Menjadi paradigma produksi. Maka saya sekarang, karena saya sebelum pergi ke kantor itu selalu keliling Pak. Saya lihat ke sekolah, saya cek, hari ini saya instruksikan seluruh anak sekolah bawa sapu ke sekolahnya. Apa? Paradigma produksi. Nah, ini. Nah, kemudian dari paradigma apa lahir konsumsi. Dari konsumsi lahir inflasi. Dari inflasi lahir nanti nilai tukar yang semakin menurun. Kenapa? Karena nyetak uang tidak sebanding dengan jumlah barang. Nyetak uang tidak sebanding dengan jumlah emas yang kita miliki, cadangan emas. Kan itu yang terjadi. Akibatnya apa? Ketergantungan. Ketergantungan siapa kita? Pada investor asing, pada bantuan asing. Terus saja dibikin gantung. Dan asing itu pasti ngambil sumber produksi yang terpenting bagi kita, dibawa pada negaranya. Kenapa? Kita menjadi bangsa pegawai awalnya. Lama-lama posisi pegawai kita juga diganti.